Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Komarawati, mahasiswi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut, akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu psikolinguistik, dengan dosen pengampu Ibu Nina Hasana, MPD. Baiklah saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa anak. Pada bab ini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama tentang teori perkembangan anak, yang kedua tentang perkembangan bahasa anak. Nah, pada poin ini perkembangan bahasa anak berkaitan dengan perkembangan motorik, perkembangan sosial dan komunikasi, perkembangan kognitif, dan poin yang ketiga yaitu tentang perkembangan bahasa. Poin pertama tentang teori perkembangan anak berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama, berdasarkan pandangan nativisme, yang kedua berdasarkan pandangan behaviorisme, dan yang ketiga berdasarkan pandangan kognitivisme. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama. Pandangan nativisme. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak atau manusia sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingkungannya yang secara genetis telah diprogramkan. Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan. Chomsky melihat bahwa bahasa itu bukan hanya kompleks, tetapi juga penuh dengan kesalahan dan penyimpangan kaidah pada pengucapan atau pelaksanaan bahasa. Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Menurut Chomsky, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa atau language acquisition device. Teori kedua berdasarkan pandangan behaviorisme. Kaum behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Menurut kaum behavioris, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Anak dianggap sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungannya, tidak memiliki peranan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Selain itu, kaum behavioris juga tidak mengakui pandangan bahwa anak menguasai kaidah bahasa dan memiliki kemampuan untuk mengabstrakkan ciri-ciri penting dari bahasa di lingkungannya. Mereka berpendapat rangsangan dari lingkungan tertentu memperkuat kemampuan berbahasa anak. Teori ketiga berdasarkan pandangan kognitivisme. Jean Piaget menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif.
bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Chomsky pernah menyanggah konsep kognitivisme dari Piaget ini. Beliau menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, dan khas itu. Begitu juga lingkungan berbahasa tidak dapat menjelaskan struktur yang muncul di dalam bahasa anak. Sebaliknya, Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif si anak dengan lingkungan kebahasaan. Chomsky juga berpendapat bahwa lingkungan tidak besar pengaruhnya pada proses pematangan bahasa. Maka, Piaget berpendapat bahwa lingkungan juga tidak besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual anak. Perubahan atau perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada keterlibatan anak secara aktif dengan lingkungannya. Saudaraku sekalian, manusia mengalami berbagai perkembangan, yaitu salah satunya perkembangan motorik. Apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik merupakan perkembangan bayi sejak lahir yang paling tampak, yakni sebuah perkembangan yang bertahap dari duduk, merangkak, sampai berjalan. Nah, di sini motorik, kata motorik berasal dari kata motor yang berarti gerak. Dua kemampuan bergerak yang paling banyak diperhatikan para pakar adalah berjalan dan penggunaan tangan sebagai alat. Nah, pemahaman penggunaan tangan juga mengikuti urutan perkembangan yang dapat diprediksi. Gerakan dimulai dengan gerakan kasar tangan bayi ke arah suatu objek untuk dimanipulasi. Selain perkembangan motorik, anak juga mengalami perkembangan sosial dan komunikasi. Purwo berpendapat bahwa bayi sejak lahir sampai usia sekitar 1 tahun dianggap belum punya bahasa atau belum berbahasa. Nah, sesungguhnya semenjak lahir, bayi sudah disetel secara biologis untuk berkomunikasi. Dia akan tanggap terhadap kejadian yang ditimbulkan oleh orang di sekitarnya, terutama ibunya. Jangkauan dengar suara optimal yang dapat dilakukan bayi berada di dalam jangkauan frekuensi suara manusia. Bayi memang sudah terlibat secara aktif dalam proses interaktif dengan ibunya tak lama setelah melahirkan. Nah, saudara, selain kedua perkembangan tadi, anak juga mengalami perkembangan kognitif. Nah, kata kognitif berasal dari istilah kognisi, berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia, yang sedikit melibatkan pikiran atau berpikir. Oleh karena itu, secara umum kata kognisi bisa dianggap bersinonim dengan kata berpikir atau pikiran.
Perkembangan kognitif mengalami berbagai perkembangan berdasarkan tahap-tahap tertentu. Piaget menyatakan adanya beberapa tahap dalam perkembangan kognitif anak. Tahap-tahap itu adalah yang pertama, tahap sensomotorik. Apa itu tahap sensomotorik? Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognisi anak dan berlangsung pada sebagian dari 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Tahap kedua, tahap preoperasional, yaitu di mana pada tahap ini cara berpikir anak masih didominasi oleh cara-cara bagaimana hal-hal atau benda-benda itu tampak. Cara berpikirnya masih kurang operasional. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini dilalui anak yang berusia sekitar 7 sampai menjelang 11 tahun. Pada tahap kanak-kanak itu telah memahami konsep konversi. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini yang dilalui setelah anak berusia 11 tahun ke atas, anak-anak sudah mulai berpikir logis, seperti halnya dengan orang dewasa. Nah, setelah mengalami berbagai perkembangan, dari mulai perkembangan motorik, perkembangan sosial dan komunikasi, serta perkembangan kognitif, anak juga mengalami perkembangan bahasa. Nah, di sini contohnya bayi yang baru lahir sampai usia 1 tahun lazim disebut dengan istilah infan, artinya tidak mampu berbicara. Istilah ini memang tepat kalau dikaitkan dengan kemampuan berbicara atau berbahasa. Namun kurang atau tidak tepat kalau dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi, sebab meskipun tanpa bahasa, bayi sudah dapat atau sudah melakukan komunikasi dengan orang yang memeliharanya, misalnya dengan tangisan, senyuman, atau gerak-gerik tubuhnya. Nah, di sini dijelaskan tahap-tahap perkembangan anak dari mulai bayi sampai dia menjelang sekolah. Menurut Purwo, tahap perkembangan bayi atau anak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap perkembangan artikulasi. Nah, tahap perkembangan artikulasi ini dimulai dari anak dalam menghasilkan berbagai bunyi, dari mulai bunyi resonansi, bunyi berdekut, bunyi berletter ulang, dan bunyi vokabel. Nah, setelah menghasilkan berbagai bunyi, tahap selanjutnya anak mengalami perkembangan kata dan kalimat, dari mulai mengucapkan kata pertama, kemudian kalimat 1 kata, kalimat 2 kata, dan kalimat lebih lanjut. Nah, ini adalah tahap yang kedua. Sedangkan tahap selanjutnya yaitu tahap menjelang sekolah. Tahap menjelang sekolah di sini adalah menjelang anak masuk sekolah dasar, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5 sampai 6 tahun.
Pendidikan di taman kanak-kanak, apalagi kelompok bermain, belum dapat dianggap sebagai sekolah, sebab sifatnya hanya menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Nah, itu ketiga tahapan tersebut termasuk ke dalam tahapan perkembangan bayi. Nah, saudara, barusan kita sudah membahas berbagai perkembangan pada anak, dari mulai perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan lingkungan, kemudian perkembangan kognitif, dan sampai pada perkembangan bahasanya itu sendiri. Nah, mungkin untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.